Di atas puncak tertingginya, di mana waktu hanyalah konsep usang yang enggan menyentuh hamparan emas semesta, Mo Xuan berdiri mematung. Jubah putihnya berkibar pelan, tidak tertiup angin, melainkan karena getaran energi yang memancar dari jemarinya. Di hadapannya, sebuah realitas yang seharusnya sempurna kini menunjukkan retakan. Sebuah lubang hitam kecil, membusuk, menelan cahaya bintang di sekitarnya. Itu adalah residu, dosa yang seharusnya terkubur dalam sejarah panjang penciptaan mereka. Masih belum menutup. Suara itu lembut, setajam silet yang dibalut sutra. Liu Ying melangkah mendekat, auranya memancarkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya kehampaan di sana. Ia berdiri di samping Mo Xuan, menatap retakan yang sama. Mo Xuan tidak menoleh, namun tangannya yang terkepal erat sedikit gemetar. Sisa-sisa dari masa lalu, Ying. Sesuatu yang kupikir sudah kuhancurkan saat aku masih memegang pedang iblis di bumi yang penuh asap dan bubuk mesiu. Liu Ying menatap cakrawala dimensi yang luas, lalu menutup matanya sejenak. Dalam kesunyian itu, ingatannya terlempar jauh ke masa ketika mereka masih berpijak di tanah, bumi. Tahun 1935, ia ingat bau obat-obatan herbal yang bercampur dengan debu jalanan, ingat suara jeritan orang-orang yang ia obati di tengah malam, dan ingat bagaimana Mo Xuan, sang raja iblis yang ditakuti, pernah duduk di hadapannya, membasuh luka berdarah dengan tatapan mata yang lebih lembut dari doa apapun. Kita membangun semesta ini untuk menutupi kesalahan kita di sana, bisik Liu Ying, jemarinya menyentuh bahu Mo Xuan. Namun, kita lupa bahwa arsitek tidak bisa membangun istana yang kokoh di atas fondasi yang retak. Mo Xuan memutar tubuhnya, tatapan matanya, yang selama ribuan tahun dikenal sebagai tatapan yang sanggup meruntuhkan galaksi, kini meredup, menyisakan kesedihan manusiawi yang sangat dalam. Aku lelah menjadi dewa, Ying. Aku lelah memerintah dari atas sini, sementara dosa-dosaku di masa lalu terus memakan ciptaan kita. Lalu, apa yang kau inginkan? Tanya Liu Ying tenang. Mari turun, jawab Mo Xuan tegas. Mari kita tinggalkan takhta ini. Mari kita menjadi manusia lagi, lemah, tidak berarti, dan tidak menonjol. Kita akan menelusuri kembali setiap retakan yang kutimbulkan, memperbaikinya dari dalam. Dan kali ini, kita melakukannya tanpa kekuatan dewa. Liu Ying tersenyum, sebuah senyuman yang sudah lama hilang sejak ia diangkat menjadi dewi. Ia menggenggam tangan Mo Xuan. Di tangan itu, tidak ada lagi aura kehancuran. Hanya ada hangatnya jemari seorang tabib yang siap menyembuhkan. Kemana kita akan pergi? Ke dimensi-dimensi yang kita rusak, ujar Mo Xuan sambil menatap satu titik terang di kejauhan. Kita akan mulai dari yang paling kacau. Dan ingat Ying, jangan biarkan mereka tahu siapa kita. Kita bukan lagi raja atau tabib agung. Kita hanya dua pengembara yang sedang mencoba pulang ke jati diri kita. Dengan satu hentakan energi, mereka berdua melangkah maju, membiarkan tubuh dewa mereka memudar, digantikan oleh jasad manusia yang fana. Cahaya kosmik menelan mereka, membawa keduanya jatuh bebas menuju dimensi pertama yang menanti tempat di mana rahasia mereka akan segera diuji. Cahaya kosmik itu tidak terasa seperti pelukan hangat, melainkan seperti hantaman ribuan ton besi yang menekan saraf-saraf fana mereka. Mo Xuan terbatuk, merasakan paru-parunya penuh dengan udara lembab yang berbau tanah basah dan belerang. Uhuk, Ying! Ia mencoba berdiri, namun lututnya gemetar hebat. Ia tidak lagi memiliki tubuh dewata yang tak tersentuh oleh kelelahan. Sekarang, ia hanyalah seorang pria dengan otot yang pegal dan perut yang terasa kosong, sebuah sensasi yang sudah ribuan tahun ia lupakan. Di sampingnya, Liu Ying terbaring di atas hamparan rumput liar. Wanita itu perlahan membuka mata. Kilatan keemasan di matanya, sisa-sisa kekuatan Dewi, telah padam, menyisakan sepasang mata coklat yang indah namun lelah. Kita benar-benar telah menjadi fana, bisik Liu Ying. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun ia meringis saat merasakan luka gores yang perih di telapak tangannya. Mereka berada di kaki gunung yang tandus. Di kejauhan, tampak sebuah kompleks bangunan kuno, yang atapnya telah runtuh sebagian. Itu adalah perguruan sekte pedang hitam, sebuah tempat di dimensi bela diri ini yang menurut catatan kosmik mereka, telah dirusak oleh residu energi iblis Mo Xuan. Lihat itu! Mo Xuan menunjuk ke arah kediaman sekte tersebut. Tempat itu seharusnya menjadi pusat ilmu bela diri yang mulia. Sekarang, tempat itu tampak seperti sarang perampok. Mereka bangkit dengan tertatih. Saat mereka berjalan mendekati gerbang sekte, suara bentrokan senjata dan teriakan kesakitan terdengar dari balik dinding. Tolong, jangan ambil gulungan teknik itu. Suara seorang pemuda terdengar putus asa. Mo Xuan dan Liu Ying saling berpandangan. Insting mereka sebagai arsitek ingin segera masuk dan melenyapkan para perampok itu dengan satu jentikan jari. Namun, tubuh fana mereka menahan mereka. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan itu tanpa menghancurkan dimensi ini sepenuhnya. Ingat, bisik Mo Xuan, tatapannya kini menyembunyikan sisi iblisnya di balik topeng kepasrahan seorang rakyat jelata.
Kita di sini untuk memperbaiki, bukan menghancurkan. Kita menyamar. Mereka melangkah masuk melewati gerbang yang reyot. Di dalam halaman, terlihat 3 orang pria berbadan besar dengan pakaian lusuh, sedang mengepung seorang pemuda yang terluka. "Kalian!" Mo Xuan berseru, suaranya sengaja dibuat parau dan lemah. "Apa yang kalian lakukan pada orang ini?" Salah satu perampok menoleh, tertawa meremehkan saat melihat sepasang pengembara yang terlihat miskin dan tidak bertenaga. "Lihat apa yang datang, 2 pengemis yang mencari kematian. Enyahlah sebelum kami memenggal kepala kalian." Mo Xuan merasakan darahnya mendidih. Sisi Raja Iblis di dalam dirinya memberontak, ingin mencabik-cabik pria itu. Namun, ia melihat Liu Ying yang dengan tenang melangkah ke depan, mengabaikan rasa takut yang seharusnya dimiliki manusia biasa. "Kami hanya pengembara yang tersesat," ucap Liu Ying dengan nada tenang yang mematikan. "Saya seorang tabib, tidak bisa membiarkan orang sekarat di depan mata saya." Tak tahan, Mo Xuan menarik napas dalam, memusatkan sisa-sisa energi manusianya, bukan sebagai dewa, tapi sebagai seseorang yang pernah menguasai seni bela diri di bumi tahun 1935. "Ini akan panjang," pikirnya, sambil mengantisipasi serangan pertama. Udara di halaman sekte pedang hitam terasa berat, berbau keringat dan besi tua. 3 perampok itu kini mengelilingi Mo Xuan dan Liu Ying. Senjata mereka berkilau di bawah cahaya matahari yang redup. "Kau lihat itu?" Perampok bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya menunjuk ke arah Mo Xuan. "Si kurus ini ingin menjadi pahlawan. Haruskah kita mematahkan kakinya dulu?" Mo Xuan tetap berdiri tegak, meski tangannya di dalam lengan baju sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena ia harus menahan aliran energi dewa yang mendesak keluar dari pori-pori kulitnya. Ia menatap Liu Ying sekilas, memberikan isyarat untuk tetap di belakang. "Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi?" ucap Mo Xuan dingin. Suara itu, meski keluar dari tenggorokan manusia, memiliki otoritas seorang penguasa yang membuat para perampok itu tertegun sejenak. "Jangan bercanda," seru perampok kedua, mengayunkan pedangnya ke arah bahu Mo Xuan. Dengan gerakan yang sangat efisien, sebuah teknik bela diri yang dipelajarinya di bumi Mo Xuan merunduk. Pedang itu meleset tipis di atas kepalanya. Tanpa membuang waktu, Mo Xuan menangkap pergelangan tangan perampok itu, memutar sendinya dengan tekanan yang tepat, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan satu bantingan bahu. "Bruk, dia ahli bela diri!" teriak perampok ketiga. Liu Ying tidak tinggal diam. Saat perampok ketiga hendak menyerang dari samping, Liu Ying melangkah maju. Ia tidak menggunakan kekuatan dewi, melainkan sebuah tusukan jarum akupuntur teknik medis yang ia kuasai saat menjadi tabib di bumi langsung ke titik saraf di leher sang perampok. Pria itu seketika kaku dan jatuh tak sadarkan diri. "Kalian hanya membuang-buang waktu," ujar Liu Ying tenang, suaranya terdengar seperti lonceng. "Jika kalian pergi sekarang, aku bisa memastikan pria itu tidak akan lumpuh selamanya." Perampok bertubuh besar itu mundur selangkah, wajahnya pucat. "Siapa kalian sebenarnya? Kalian bukan penduduk lokal." Mo Xuan melangkah mendekat, bayangannya seolah menelan pria itu. "Kami hanya orang-orang yang lelah melihat dunia yang kami bangun hancur oleh keserakahan. Sekarang, pilih, pergi dan jangan pernah kembali, atau rasakan akibat dari tindakan kalian." Perampok itu gemetar, lalu dengan panik berlari keluar gerbang, meninggalkan 2 rekannya yang terkapar. Setelah suasana tenang, Mo Xuan menoleh ke arah pemuda yang terluka. Namun, tatapannya kini berubah muram. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang sempat melakukan kontak fisik saat pertempuran tadi. "Ying," bisik Mo Xuan. "Saat aku menyentuhnya tadi, aku merasakan sisa energi iblisku di dalam tubuh mereka. Ini bukan sekadar perampok biasa. Mereka telah terinfeksi oleh residu yang aku tinggalkan di masa lalu." Liu Ying mendekat, memeriksa luka pemuda itu dengan wajah khawatir. "Ternyata benar Mo Xuan, kita tidak hanya menghadapi perampok, kita menghadapi dosa-dosa kita sendiri yang telah menjelma menjadi kutukan bagi dimensi ini." Mo Xuan menatap langit yang kelabu. Pertempuran kecil ini baru permulaan. Ia sadar, perjalanan panjang untuk membersihkan noda dari semesta baru saja dimulai, dan musuh terberat bukanlah perampok di depannya, melainkan bayangan masa lalunya yang terus membuntuti. Sekte pedang hitam kini kembali sunyi, hanya menyisakan suara angin yang berhembus melalui celah atap yang jebol. Mo Xuan berjongkok di samping pemuda yang mereka selamatkan, memeriksa napasnya yang tidak teratur. Energi di dalam tubuhnya kacau. Gumam Mo Xuan,
Ini bukan penyakit biasa. Seperti yang kuduga, dia terkena paparan residu iblis kelam, sisa kekuatanku saat aku masih memerintah di bumi berabad-abad lalu. Liu Ying mengeluarkan sebungkus kecil jarum perak dari kantong kain yang ia temukan di reruntuhan padepokan. Kita harus mengeluarkan energi itu sebelum jantungnya berhenti. Mo Xuan, aku butuh bantuanmu untuk menstabilkan aliran energinya. Mo Xuan menatap tangan pemuda itu. Untuk sesaat, ia ragu. Sebagai mantan Raja Iblis, ia tahu persis bagaimana energi itu bekerja. Energi itu akan mencari inang yang memiliki kebencian atau ketakutan. Jika ia salah menyalurkan energinya, ia bisa saja tanpa sengaja memperburuk kondisi pemuda itu. Jika aku membantumu, aku akan terpaksa memanggil sebagian kecil dari energi asliku. Mo Xuan memperingatkan dengan suara rendah. Itu berisiko memicu pelacakan dari entitas penguasa dimensi ini. Liu Ying menatap mata Mo Xuan, sebuah tatapan yang penuh keyakinan, sebuah sisa dari hubungan mereka yang terjalin sejak mereka masih manusia. Kita tidak bisa membiarkan dia mati karena ketakutan kita sendiri. Kita datang ke sini untuk memperbaiki, bukan bersembunyi. Mo Xuan menghela napas panjang, lalu mengangguk. Mereka mulai melakukan ritual penyembuhan. Mo Xuan menyalurkan energi internalnya, dibalut dengan kerendahan hati seorang manusia ke punggung pemuda itu, sementara Liu Ying dengan presisi yang luar biasa menusukkan jarum perak ke titik-titik meridian tertentu. Saat proses itu berlangsung, sebuah penglihatan muncul di benak Mo Xuan. Ia melihat masa lalunya, medan perang berlumuran darah di bumi, di mana ia pertama kali mendapatkan gelar Raja Iblis. Ia melihat bagaimana kebenciannya saat itu menyebar ke seluruh semesta, menciptakan lubang-lubang hitam yang kini harus mereka tutup satu persatu. Jangan menyerah, Mo Xuan! Suara Liu Ying terdengar menembus penglihatan itu. Fokus pada penyembuhan, bukan penyesalan. Dengan hentakan napas, energi gelap itu akhirnya berhasil ditarik keluar. Sebuah gumpalan asap hitam pekat keluar dari pori-pori kulit pemuda itu dan menguap di udara, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Pemuda itu terbatuk, lalu perlahan membuka matanya. Mo Xuan terhuyung mundur, tubuh fananya kelelahan luar biasa. Ia duduk bersandar di dinding batu, terengah-engah. Dia selamat, bisik Liu Ying, menyeka keringat di dahinya. Tapi kita dalam bahaya, Ying. Mo Xuan menunjuk ke langit. Awan di atas mereka mulai berputar membentuk pusaran ungu yang tidak alami. Penggunaan energi tadi sudah menarik perhatian sesuatu yang seharusnya tidak boleh tahu bahwa kita ada di sini. Di kejauhan, gema langkah kaki yang berat mulai mendekat, disertai dengan suara dentuman logam yang dingin. Seseorang atau sesuatu sedang mencari sumber energi yang baru saja mereka lepaskan. Suara dentuman logam semakin mendekat, berirama berat dan mengintimidasi, seolah-olah setiap langkah makhluk itu mampu menggetarkan fondasi pegunungan. Langit di atas sekte pedang hitam kini telah berubah warna menjadi ungu pekat, berputar perlahan seperti mata badai yang sedang mengincar mangsa. Mo Xuan menyeka keringat dingin di dahinya. Tubuh manusianya terasa berat, jauh lebih lambat dari yang ia inginkan. Ia menatap pemuda yang baru saja mereka selamatkan. Pemuda itu masih terbaring lemah, tidak sadar akan bahaya yang sedang turun dari cakrawala. Kita tidak bisa melawannya, Ying, bisik Mo Xuan dengan napas tertahan. Energi kita masih terkunci dalam tubuh fana ini. Jika kita memaksakan pertarungan sekarang, kita akan terungkap. Liu Ying mengangguk cepat. Ia memahami risiko tersebut. Sebagai seorang arsitek semesta, ia tahu bahwa mengungkapkan identitas mereka di dimensi ini berarti melanggar janji mereka sendiri untuk memperbaiki dunia tanpa merusak tatanan yang ada. Ada jalur rahasia di balik bangunan utama, ucap Liu Ying, ingatannya sebagai arsitek semesta mendadak terbuka, memetakan kembali dimensi yang mereka ciptakan sendiri ini. Jalur itu mengarah ke lembah berkabut di sisi utara. Jika kita bisa mencapainya, kabut di sana memiliki partikel alami yang bisa meredam jejak energi kita. Mo Xuan dengan cepat memapah pemuda itu, sementara Liu Ying membantu menopang tubuh mereka. Mereka tidak berlari-lari akan menciptakan kebisingan yang menarik perhatian. Mereka bergerak seperti bayangan, memanfaatkan puing-puing bangunan sebagai perlindungan. Setiap kali dentuman logam itu terdengar lebih keras, mereka akan berhenti, menahan napas, dan menempelkan tubuh ke dinding batu yang dingin.
Mo Xuan bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari entitas tersebut. Itu adalah hawa kematian yang dipicu oleh residu energi masa lalunya sendiri. Ia merasa bersalah, namun ia menepisnya dengan cepat. Fokus perintahnya pada diri sendiri. Mereka akhirnya mencapai lorong sempit yang tertutup oleh semak berduri. Mo Xuan mendorong bongkahan batu yang menutupi pintu masuk. Di balik lorong itu, udara terasa dingin dan lembab, ciri khas kabut lembah utara. Tepat saat mereka masuk ke dalam kegelapan lorong, sebuah cahaya merah menyapu halaman sekte. Entitas itu telah tiba. Sosoknya tinggi, terbuat dari lempengan logam yang terus bergeser, dengan mata yang memancarkan pendaran ungu yang tajam. Makhluk itu mematung di tengah halaman, seolah sedang mencium jejak energi yang baru saja lenyap. Mo Xuan tidak menoleh ke belakang. Ia terus memapah pemuda itu masuk lebih dalam ke lorong, menjauh dari jangkauan sensor makhluk tersebut. Mereka bergerak dalam diam, menyatu dengan kegelapan lorong yang lembab. "Kita berhasil!" bisik Liu Ying lirih saat mereka akhirnya sampai di ujung lorong yang terbuka menuju lembah berkabut yang tebal. Mo Xuan menatap pemuda itu, lalu menatap kembali ke arah sekte yang kini jauh di belakang mereka. Mereka telah lolos dari konfrontasi langsung, namun ia sadar bahwa selama mereka berada di dimensi ini, pengejar itu akan terus membayangi. "Perjalanan ini baru saja dimulai, Ying," ujar Mo Xuan. "Dan sekarang kita memiliki beban baru, melindungi mereka yang telah menjadi korban dari dosa-dosa masa laluku." Mereka pun melangkah masuk ke dalam kabut, menghilang dari pandangan, meninggalkan sekte pedang hitam yang kini dikuasai oleh bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Lembah berkabut itu tidak seperti lembah biasa. Begitu mereka melangkah masuk, kabut putih yang tebal menyelimuti penglihatan, terasa dingin hingga menembus tulang. Mo Xuan memapah pemuda itu dengan lebih erat, sementara Liu Ying berjalan di depan, mengandalkan instingnya yang tersisa sebagai mantan Dewi Pencipta untuk menavigasi labirin alami tersebut. "Ini bukan sekadar kabut, Mo Xuan," bisik Liu Ying, suaranya terdengar tidak wajar, memantul berkali-kali di balik putihnya kabut. "Ini adalah kabut ilusi." Ia menarik ketakutan dari pikiran siapapun yang masuk ke sini. Benar saja, baru beberapa langkah masuk, kabut itu mulai berubah bentuk. Mo Xuan tertegun saat melihat sosok-sosok dari masa lalunya di bumi mulai muncul dari balik kabut. Ia melihat para prajurit yang dulu ia pimpin, wajah-wajah yang terbakar oleh api perang, dan rakyat yang memohon ampun di bawah kakinya saat ia masih menjadi Raja Iblis. "Pergilah," gerak Mo Xuan, tangannya mengayun di udara kosong. Ia tahu itu hanyalah ilusi, namun emosi yang dipicu oleh ingatan itu terasa begitu nyata, rasa bersalah menghimpit dadanya. Di sisi lain, Liu Ying juga tidak luput. Kabut itu berbisik, mempertanyakan mengapa seorang dewi yang anggun harus turun tangan membantu manusia yang tidak tahu berterima kasih. "Dengar," ucap Mo Xuan, suaranya kini tegas, mencoba menarik perhatian Liu Ying dari bayangan itu. "Ini adalah ujian residu. Kabut ini mencoba memisahkan kita dengan menggunakan penyesalan kita sendiri. Jangan dengarkan mereka." Mo Xuan meraih tangan Liu Ying, menggenggamnya dengan erat. Sentuhan itu menjadi jangkar bagi mereka berdua. Bagi Mo Xuan, tangan Liu Ying adalah bukti bahwa ia telah memilih jalan penebusan, bukan lagi jalan kehancuran. Namun, konflik baru muncul. Tiba-tiba, dari balik kabut, bukan lagi bayangan masa lalu yang muncul, melainkan sosok bayangan yang menyerupai diri mereka sendiri tapi dalam wujud yang lebih gelap dan bengis. Bayangan Mo Xuan memegang pedang hitam yang memancarkan aura kehancuran, sementara bayangan Liu Ying memegang jarum beracun. "Dewa yang munafik," suara bayangan itu menggema, meniru suara Mo Xuan dengan nada yang penuh ejekan. "Kalian pikir kalian bisa menghapus sejarah hanya dengan berpura-pura menjadi manusia lemah?" Bayangan itu menyerang tanpa peringatan. Meskipun mereka fana, Mo Xuan dan Liu Ying memiliki pengalaman tempur yang melampaui ribuan tahun. Mereka bergerak seirama, membentuk pertahanan yang sempurna di tengah ilusi. "Kita tidak bisa memenangkan pertarungan ini dengan kekerasan, Ying," seru Mo Xuan saat ia berhasil menangkis serangan bayangannya. "Ini adalah proyeksi diri. Semakin kita melawannya dengan kebencian, semakin kuat mereka." "Lalu apa?" tanya Liu Ying sambil menghindari tusukan jarum bayangannya sendiri. "Kita harus menerima mereka," jawab Mo Xuan dengan napas terengah-engah. "Terima bahwa kita memang pernah menjadi fana. Terima bahwa kita memang pernah penuh kebencian. Itu adalah bagian dari diri kita yang membuat kita menjadi manusia yang utuh saat ini." Dengan keberanian yang lahir dari penerimaan diri, Mo Xuan menurunkan pedang mentalnya. Ia membiarkan bayangan itu menusuknya, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa maaf yang tulus pada masa lalunya. Kabut itu mendadak hening, sosok-sosok bayangan itu perlahan luruh,
berubah menjadi partikel cahaya yang diserap kembali oleh kabut putih. Lembah itu pun perlahan membuka jalan, menampakkan pemandangan di baliknya. Mereka berhasil melewati ujian kabut, namun di depan mereka, sebuah desa fana tampak jauh lebih hancur dari yang mereka bayangkan, seolah-olah retakan kosmik di sini jauh lebih dalam dari yang mereka perkirakan. Desa itu tidak memiliki nama. Penduduknya menyebutnya Dusun Sunyi, sebuah tempat yang seolah-olah telah dicabut dari peta kehidupan. Ketika Mo Xuan dan Liu Ying melangkah masuk ke jalan utama desa yang berdebu, mereka disambut oleh keheningan yang menyesakkan. Rumah-rumah kayu di kiri dan kanan jalan tampak miring, dengan pintu-pintu yang tergantung lemah pada engselnya yang berkarat. Ini bukan sekadar kehancuran fisik, bisik Liu Ying, matanya menyapu sekeliling. Ia bisa merasakan frekuensi energi yang tidak stabil, sebuah getaran halus yang membuat udara terasa berat. Lihat, Mo Xuan, tanah di sini tidak kering karena kemarau. Tanah ini layu karena energinya sedang dihisap. Mo Xuan mengangguk, rahangnya mengeras. Ia berjalan menuju sebuah sumur tua di tengah desa. Di sana, ia menemukan retakan yang membelah tanah, bukan retakan biasa, melainkan retakan berwarna ungu redup yang berdenyut sebuah luka kosmik. Ini adalah titik kebocoran, kata Mo Xuan pelan. Residu iblis yang aku tinggalkan di dimensi ini bertahun-tahun lalu mengumpul di sini, membentuk parasit yang perlahan menguras kehidupan desa ini. Tiba-tiba, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh muncul dari balik sebuah gubuk. Ia menatap mereka dengan mata yang cekung, namun tidak ada ketakutan di sana, hanya kepasrahan yang mendalam. Kalian bukan orang sini, ucap wanita itu, suaranya parau. Kalian mencari apa? Di sini kalian hanya akan menemukan penantian akan kehancuran. Mo Xuan mendekat dengan lembut. Kami di sini untuk menghentikan ini. Kami tahu apa yang menyebabkan retakan ini. Wanita itu tertawa getir. Menghentikan, banyak pendekar yang datang dengan pedang terhunus, menjanjikan kemenangan. Namun, mereka semua berakhir menjadi bagian dari retakan itu sendiri. Energi di dalam sana tidak membutuhkan pedang. Ia membutuhkan pengorbanan. Liu Ying menatap retakan ungu itu dengan tatapan tajam. Pengorbanan bukan berarti nyawa. Retakan ini adalah perwujudan dari kumpulan penyesalan. Penduduk desa ini telah kehilangan harapan, dan keputusasaan itulah yang memberi makan pada parasit ini. Mo Xuan sadar bahwa tantangan kali ini jauh lebih berat daripada pertempuran fisik. Mereka tidak bisa menebas keputusasaan. Mereka harus menanamkan kembali harapan di tempat yang telah lupa bagaimana caranya untuk bermimpi. Jika mereka ingin pengorbanan, ujar Mo Xuan, menatap retakan yang berdenyut, maka biarkan aku yang menjadi penampung sementara energi ini. Aku akan menarik parasit itu ke dalam diriku, dan kau, Ying, harus segera menyegelnya sebelum ia merusak fanaku. Itu gila, Mo Xuan, potong Liu Ying, wajahnya memucat. Tubuh manusiamu tidak akan sanggup menahan beban energi iblis yang terikat dengan retakan kosmik ini. Mo Xuan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jarang terlihat sejak mereka menjadi manusia. Aku sudah pernah menjadi iblis yang menghancurkan dunia, Ying. Sekarang, setidaknya izinkan aku menjadi manusia yang mencoba menyelamatkannya. Di bawah langit yang perlahan menggelap, Mo Xuan mulai duduk bersila di depan retakan ungu itu, memejamkan mata, dan mulai menarik napas dalam, memanggil kembali dosa, masa lalunya untuk masuk ke dalam tubuhnya yang fana. Energi ungu itu melilit tubuh Mo Xuan seperti ular yang lapar, merayap masuk ke pori-porinya dengan hawa yang begitu dingin. Mo Xuan menggertakkan gigi, wajahnya pucat pasi, sementara pembuluh darah di lengannya tampak menonjol kehitaman. Liu Ying, dengan tangan yang bergetar hebat, mencoba menahan segel energinya di atas titik-titik meridian Mo Xuan. Namun, kegelapan itu terlalu pekat. Parasit di dalam retakan kosmik bereaksi secara agresif, alih-alih terserap, energi itu justru membalikkan serangan, menghantam dada Mo Xuan hingga ia terpental ke belakang. Bruk, Mo Xuan mendarat dengan keras di tanah berdebu, batuk darah. Segera saja, cahaya ungu di retakan itu meredup, kembali tenang seolah-olah baru saja menertawakan usaha mereka yang sia-sia. Cukup, seru Liu Ying, ia segera berlari dan memapah tubuh Mo Xuan. Tubuh fana ini tidak akan sanggup menahannya hari ini. Kita terlalu terburu-buru. Mo Xuan mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa seperti baru saja dihancurkan oleh ribuan palu. Aku hampir saja menarik intinya, Ying. Sedikit lagi, jika kau memaksa sekarang, jiwamu akan hancur sebelum retakan itu tertutup, potong Liu Ying tegas. Besok, kita coba lagi besok dengan persiapan yang lebih matang. Kita butuh waktu untuk menstabilkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Malam turun dengan cepat di Dusun Sunyi. Langit yang kelabu berubah menjadi hitam legam, tanpa ada satupun bintang yang terlihat. Mereka tidak punya pilihan selain berteduh.
Wanita tua yang mereka temui sebelumnya yang ternyata adalah tetua desa akhirnya mengizinkan mereka bermalam di sebuah gubuk kecil yang hampir roboh di ujung desa. Di dalam gubuk itu, hanya ada satu lampu minyak yang apinya hampir padam. Mo Xuan duduk di pojok ruangan, berusaha memulihkan energi internalnya melalui meditasi, sementara Liu Ying meracik ramuan herbal sederhana dari dedaunan kering yang ia temukan di sekitar gubuk untuk mengobati luka dalam Mo Xuan. "Kenapa mereka membiarkan kita menginap?" tanya Mo Xuan lirih, menatap langit-langit gubuk yang bocor. "Mereka sudah kehilangan harapan pada pahlawan yang datang dengan pedang," jawab Liu Ying sambil menuangkan ramuan ke dalam mangkuk retak. Mereka berbagi sisa roti kering yang mereka bawa sebagai bekal perjalanan. Hening menyelimuti malam itu, hanya diselingi oleh suara angin yang menderu di luar, seolah-olah desa itu sendiri sedang meratapi nasibnya. Mo Xuan memejamkan mata, memikirkan strategi untuk esok hari. Ia tahu, kegagalan hari ini bukan karena kurangnya kekuatan, melainkan karena ia mencoba melawan dosa masa lalunya dengan cara yang sama dengan kekuasaan. Besok, ia harus melakukan sesuatu yang berbeda. "Istirahatlah, Ying," ucap Mo Xuan. "Besok akan menjadi hari yang menentukan bagi desa ini." Liu Ying tidak menjawab, ia hanya menyelimuti bahu Mo Xuan dengan kain tipis yang tersedia. Malam itu menjadi malam yang paling tenang bagi mereka selama berada di dimensi ini, meskipun di luar sana, retakan kosmik itu masih berdenyut, menunggu untuk kembali menelan apapun yang berani mendekatinya. Cahaya fajar menyelinap masuk melalui celah-celah dinding kayu gubuk, membawa sedikit kehangatan ke dalam ruangan yang semalam terasa mencekam. Mo Xuan membuka matanya. Ia tidak bermeditasi untuk mengumpulkan kekuatan tempur, melainkan untuk menenangkan detak jantungnya agar selaras dengan ritme alam di desa ini. Liu Ying sudah terjaga, menatap keluar jendela ke arah luka kosmik yang kini tampak lebih tenang di bawah cahaya pagi. "Ada yang berbeda," bisik Liu Ying tanpa menoleh. Energi ungu itu, ia tidak lagi bergejolak seperti semalam. Ia tampak menunggu. Mo Xuan berdiri, merasakan tubuh fananya sedikit lebih pulih berkat ramuan Liu Ying. "Semalam aku menyadari satu hal, Ying. Kita mencoba menutup retakan ini seolah-olah ia adalah luka yang harus dijahit. Tapi ini bukan luka fisik. Ini adalah kebocoran emosi." Mereka melangkah keluar dari gubuk. Penduduk desa, yang semula bersembunyi di balik pintu-pintu mereka, perlahan mulai mengintip. Ada rasa ingin tahu di mata mereka, sesuatu yang sudah lama hilang. Saat mereka tiba kembali di depan sumur tua, retakan ungu itu berdenyut pelan. Mo Xuan tidak mengambil posisi bertarung. Ia justru duduk bersila dengan tangan terbuka di atas lutut, dalam posisi tenang. "Apa yang kau lakukan?" tanya Liu Ying pelan, berdiri di sampingnya untuk berjaga-jaga. "Mendengarkan," jawab Mo Xuan singkat. Ia mulai memejamkan mata dan, alih-alih menyalurkan energi untuk menekan retakan itu, ia justru melepaskan semua perisai energinya. Ia membuka diri. Ia membiarkan suara dari penduduk desa ketakutan, kepedihan, dan rasa kehilangan mereka mengalir masuk ke dalam dirinya. Retakan itu bereaksi. Aliran energi ungu yang tadinya tajam dan agresif kini melambat, seolah-olah parasit itu bingung menghadapi inang yang tidak melakukan perlawanan. "Mereka tidak butuh pahlawan dengan pedang," gumam Mo Xuan, suaranya terdengar lembut namun membawa beban yang dalam. "Mereka butuh seseorang yang mengakui bahwa apa yang mereka rasakan adalah nyata." Liu Ying memahami niat Mo Xuan. Ia ikut duduk di sampingnya, meletakkan tangannya di bahu Mo Xuan sebagai pendukung, dan mulai memproyeksikan niat baik sebuah energi murni yang menenangkan ke arah retakan tersebut. Penduduk desa perlahan keluar dari gubuk mereka. Mereka mendekat, membentuk lingkaran di sekitar dua orang asing itu. Mo Xuan merasakan kepedihan mereka, dan satu persatu, ia mengubah rasa sakit itu menjadi memori yang bisa dimaafkan. Ia membagikan pemahamannya tentang penyesalan, tentang bagaimana masa lalu tidak harus menghancurkan masa depan. Perlahan, warna ungu pekat pada retakan itu mulai memudar, berubah menjadi rona biru muda yang lembut, sebelum akhirnya menutup sepenuhnya dengan suara desis halus, seperti napas terakhir dari seseorang yang akhirnya menemukan kedamaian. Tanah di sekitar sumur tampak kembali normal. Hawa dingin yang mencekam di desa itu lenyap, digantikan oleh kehangatan sinar matahari yang nyata. Wanita tua tetua desa mendekat, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Kalian bukan pendekar biasa." Mo Xuan berdiri, menyeka sisa debu di pakaiannya, lalu tersenyum sebuah senyuman yang kini terlihat jauh lebih ringan dan tulus. "Kami hanya dua orang yang sedang belajar kembali bagaimana caranya menjadi manusia, Nek." Mereka meninggalkan dusun sunyi saat matahari mulai naik tinggi, membawa beban yang lebih ringan namun menyadari bahwa ini baru awal dari perjalanan mereka memperbaiki retakan-retakan lain di dunia ini. Meninggalkan dusun sunyi terasa seperti melepaskan beban yang telah lama menghimpit pundak. Sebelum berangkat,
Mo Xuan dan Liu Ying menitipkan pemuda yang mereka selamatkan dari Sekte Pedang Hitam kepada tetua desa. Pemuda itu kini tampak jauh lebih baik, wajahnya yang pucat telah kembali merona, meski ingatannya masih kabur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia aman di sini, ujar Liu Ying sambil menatap pemuda itu yang sedang membantu penduduk desa memperbaiki lumbung padi yang rusak. Penduduk desa ini kini memiliki harapan, dan harapan adalah pelindung terbaik bagi siapapun yang tinggal di sini. Mo Xuan mengangguk setuju. Ia tahu, membiarkan pemuda itu tetap di desa adalah keputusan terbaik untuk memulihkan kemanusiaan yang sempat hilang dari jiwanya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, kini mereka tidak lagi berjalan tanpa tujuan. Mo Xuan mengeluarkan sebuah cakram logam kecil peninggalan dari era ketika ia masih menjadi arsitek semesta. Cakram itu bukan kompas biasa, melainkan alat pelacak residu energi yang bergetar setiap kali mereka mendekati retakan kosmik lain. Kemana arahnya? Tanya Liu Ying. Mo Xuan memejamkan mata, memusatkan energinya pada cakram tersebut. Jarum di dalamnya berputar liar, lalu berhenti menuju ke arah tenggara, melintasi pegunungan tandus yang dikenal sebagai Lembah Ratapan. Di sana, jawab Mo Xuan, energinya lebih pekat daripada di dusun sunyi. Sepertinya kita sedang menuju ke sarang yang lebih besar. Perjalanan mereka kali ini berbeda. Mereka tidak lagi dikejar oleh rasa bersalah atau bayangan masa lalu yang menuntut balas. Sebaliknya, setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih ringan, didorong oleh tekad untuk memulihkan tatanan dunia yang sempat mereka rusakkan. Di tengah perjalanan, mereka harus melewati hutan pinus yang aneh. Pohon-pohon di sana tumbuh dengan pola yang terbalik, akarnya mencuat ke atas, menghadap langit kelabu. Liu Ying berhenti sejenak, mengamati dedaunan yang tidak bergoyang meski angin bertiup kencang. Ini bukan fenomena alam, bisik Liu Ying waspada. Dimensi ini sedang mencoba menolak keberadaan kita. Semakin dekat kita ke sumber retakan berikutnya, semakin tidak stabil realitas di sekitar kita. Mo Xuan menggenggam gagang pedang mentalnya bukan untuk bertarung, melainkan sebagai penopang fokus. Biarkan saja, jika dimensi ini ingin menguji kita, maka kita akan menunjukkan bahwa manusia yang telah belajar memaafkan jauh lebih tangguh daripada iblis yang hanya tahu cara menghancurkan. Mereka terus melangkah, memasuki jantung kegelapan yang menanti di depan. Cakram di tangan Mo Xuan kini bergetar lebih kuat, suaranya berdenting pelan, menjadi satu-satunya petunjuk di tengah dunia yang mulai kehilangan hukum fisikanya. Tujuan mereka jelas, menemukan dan menutup retakan kosmik berikutnya sebelum semuanya terlambat.